Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat merasakan indahnya dunia dan masih dapat menghirup udara segar yang diberikan oleh Allah secara gratis ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Uta menuju zaman Avanza, dari zaman muter-muter menuju zaman komputer yang kita rasakan seperti pada hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam. Saya dari PKPMI STIP dan UBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan PMII yang ada di kampus saya, yaitu Sekolah Tinggi Islam Belambangan dan Universitas Bakti Indonesia. Oke, video ini saya tujukan untuk melengkapi atau menyelesaikan tugas dari RTL atau rencana tindak lanjut dari acara PKD, yaitu pelatihan kader dasar 2 yang dilaksanakan oleh PKPMII Wahid Hasyim Bondowoso. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan PMII yang ada di kampus saya, yaitu kampus STIP dan UBI. Oke, yang pertama, sejenak kita menganalisis yang sosial yang ada di kampus saya sendiri, yaitu yang pertama kita harus mengetahui kelebihan dari PMII yang ada di kampus saya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kelebihan dari kampus saya yaitu dari mayoritas dari kader PMII yang ada di kampus saya itu telah mendapat tempat strategis yang yaitu di intrakampus khususnya, ya, baik di BEM Universitas, BEM Fakultas, dan juga HMJ dan ekstrakurikuler yang ada di kampus. Nah, hal ini menjadi poin positif bagi kami PKPMI STIP UBI untuk mengembangkan PMII sendiri yang ada di kampus kita. Yang kedua adalah kita melihat kekurangan dari kampus kita, yaitu melihat dari kekurangan PK kita atau pengurus komisariat kita yang ada, yaitu bagaimana tentang pengelolaan keuangan serta pendapatan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna untuk mengembangkan dari entah itu dari minat bakat yang dimiliki oleh kader-kader yang di PMII itu sendiri. Dan ketiga yaitu kesempatan, dimana kalau kita melihat dari kelebihan yang ada di PKPMI STIP dan UBI sendiri, yaitu banyaknya kader yang ada di kedudukan atau memiliki kedudukan strategis yang ada di kampus sendiri. Hal itu kita memiliki kesempatan yaitu mengembangkan PMII secara cepat seperti itu, dan untuk mendapatkan kader-kader atau anggota dari entah itu dari mahasiswa baru atau mahasiswa lama itu menjadi lebih mudah. Karena kenapa? Di situ kita mulai menjual atau bagaimana kita membranding kader-kader PMII STIP UBI yang sudah menduduki tempat strategis yang ada di perpolitikan kampus seperti itu. Dan yang keempat adalah kita melihat ancaman untuk pengembangan PMII di PKPMI STIP dan UBI sendiri. Ancamannya yaitu berada pada ormet atau organisasi eksternal lainnya, seperti halnya organisasi eksternal yang ada di kampus saya sendiri, yaitu ada HMI dan ada GMNI. Nah,
kedua ormek ini pastinya akan melakukan persaingan dengan PMII, khususnya pada perekrutan anggota dan juga persaingan untuk menduduki tempat strategis yang ada di kampus saya sendiri, seperti itu. Oke. Dalam hal ini, untuk melakukan pengembangan PMII yang ada di PMII STIP dan UBI sendiri, yang pertama kita itu harus melakukan penjaringan, yaitu dalam penjaringan kita itu melakukan dua hal itu melakukan tiga hal. Kita harus melakukan tiga hal. Yang pertama kita riset. Nah, di riset ini bagaimana kita mengenal anggota atau mengenal mahasiswa yang akan kita jadikan anggota di PMII. Hal ini menjadi perlu kita lakukan karena apa? Untuk mengenal bagaimana mahasiswa yang akan kita jadikan anggota di PMII itu sendiri. Dan disinilah di poin pertama ini, di riset ini diperlukannya kader-kader yang menduduki tempat strategis yang ada di kampus dimainkan, di mana mereka harus kita membutuh dari sana, yaitu data mahasiswa dan juga dari latar belakang mereka dan yang lain sebagainya, seperti itu. Yang kedua, setelah kita melakukan riset kepada mahasiswa yang akan kita jadikan anggota, langkah kedua yaitu kita harus melakukan branding. Branding di sini seperti apa? Yaitu bagaimana kita sebagai kader PMII yang lebih awal berproses di PMII, kita harus bisa membranding diri kita sendiri dengan cara yaitu terlihat berbeda, baik dari segi penampilan, dari segi public speaking, dan juga keaktifan di dunia kampus. Itu harus kita terlihat berbeda dan terlihat lebih dari mahasiswa yang bukan dari PMII itu sendiri. Dan juga kita mulai mengenalkan sedikit demi sedikit kepada mahasiswa, yaitu kader atau alumni PMII yang telah berproses di PMII dan saat ini telah meraih kesuksesan, khususnya kesuksesan dalam menduduki tempat strategis yang ada di pemerintahan, khususnya di pemerintahan baik di Indonesia atau di pemerintahan pusat atau di kabupaten ataupun di kecamatan, seperti itu. Setelah kita melakukan tahap branding, nah di sini kita harus melakukan yang namanya pendekatan emosional. Nah, setelah kita membranding diri kita dan membranding senior atau alumni PMII, barulah di sini kita melakukan yang namanya pendekatan emosional dengan mahasiswa yang akan kita ajak menjadi anggota PMII, seperti itu. Pendekatan emosional ini tidak hanya kita harus memerankan atau kita mengambil langkah untuk menjadikan mereka pasangan atau hal lainnya, tapi tidak hanya terbatas pada hal itu, bagaimana kita juga harus menjadi sahabat mereka, menjadi orang terpercaya mereka, menjadi orang yang sangat ada ketika mereka membutuhkan. Contohnya kita memfasilitasi mereka, entah itu ketika mereka ada seperti halnya ada tugas mereka kesulitan, kita ada untuk membantu, seperti halnya seperti itu. Dan setelah kita melakukan penjaringan, langkah selanjutnya itu adalah pemetaan. Setelah kita menentukan semua target mahasiswa yang akan kita jadikan anggota, barulah di situ kita harus melakukan yang namanya pemetaan. Pemetaan di sini kita lakukan yang pertama adalah mengetahui minat dan bakat dari mahasiswa yang sudah kita lalui di tahap awal, yang sudah kita lakukan riset, sudah kita lakukan
pendekatan emosional dan branding, di situ barulah mahasiswa itu kan sudah sedikit tertarik dengan PMI. Barulah di situ kita mencoba menanyakan atau mengetahui minat dan bakat mereka. Nah, untuk apa di sini? Yang pertama, keuntungannya ketika kita melakukan pemetaan terhadap minat dan bakat, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari mahasiswa tersebut dan apa yang akan mereka inginkan setelah masuk kepada PMI ini sendiri, dan bagaimana setelah kita mengetahui hal tersebut, barulah kita melakukan pendampingan kepada mereka. Pendampingan tersebut kita lakukan guna untuk apa ya? Di situ kita untuk entah itu dari memfasilitasi mereka dari apa yang mereka inginkan, dan juga menjadi fasilitator dari apa yang mereka, kelebihan yang ada di mereka, seperti itu. Setelah itu, otomatis ketika kita sudah melakukan yang namanya pemetaan, pasti kita di situ akan menemukan atau ada ketertarikan sendiri dari mahasiswa yang menjadi target kita. Dan ketika kita sudah melakukan yang namanya pemetaan, barulah di situ kita melakukan pendekatan ideologi. Bagaimana mereka kita ajak ngumpul bareng, ngopi bareng untuk pendekatan ideologi. Dengan sedikit demi sedikit mereka kita kenalkan, kita doktrin terhadap PMI itu sendiri. Oke? Setelah itu, maka proses dari perekrutan anggota kita lakukan. Nah, di situ barulah setelah kita melakukan perekrutan anggota, haruslah dilakukan yang namanya kaderisasi. Di kaderisasi tersebut, yang pertama kita harus menentukan yaitu waktu, di mana waktu itu kita harus menentukan waktu bagaimana kita memfasilitasi kader-kader kita, mencari waktu yang tepat untuk mereka agar tidak terjadi bentrok waktu antara kegiatan di kampus dan antara kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh PMI itu sendiri. Nah, hal itu kenapa harus kita lakukan? Karena untuk menambah masa ketika kita melakukan kaderisasi, entah itu kaderisasi formal ataupun informal. Oke. Setelah kita menentukan waktu untuk membentuk kader kita, barulah kita melakukan, yaitu kita harus menentukan tujuan dari kegiatan kaderisasi yang kita lakukan. Itu seperti apa tujuannya kepada mahasiswa, seperti itu. Bagaimana kita menentukan tujuan tersebut dengan banyak pertimbangan, di mana di situ kita harus tetap berpatokan pada ADART dan juga ideologi kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga Pancasila dan dasar negara sebagai landasan hukum yang ada di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan dari kaderisasi kita, kita harus mengetahui target kita. Target dari kaderisasi ini, target kaderisasi yang akan kita lakukan ini targetnya seperti apa? Seperti itu. Kenapa harus di sini kita mengetahui target agar kita tahu setelah pengkaderan ini target yang harus ditempuh oleh kader, bagaimana apa yang kita inginkan dari kader tersebut setelah melakukan atau mengikuti kaderisasi atau kegiatan kaderisasi tersebut. Nah, seperti itu. Dan terakhir yaitu bagaimana kita menentukan sasaran, yaitu kita menentukan tujuan target. Bagaimana sasaran itu kita harus menentukan tujuan target.
sasarannya kita dari kegiatan kaderisasi itu untuk apa dan untuk hal apa, seperti itu, agar kader-kader kita itu tidak kebingungan setelah kaderisasi tersebut. Kita setelah melakukan kaderisasi tanpa kita mengetahui sasaran dari kegiatan kaderisasi kita itu apa, maka di situ akan terjadi kebingungan, yang kebingungan tersebut yang akan dialami oleh kader. Nah, setelah saya melakukan kegiatan ini, saya harus apa, maka disitulah perlu yang namanya sasaran untuk memberikan mereka pemahaman tentang apa tindak lanjut atau rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Oke. Di Komisariat STIB dan UBI sendiri itu hal yang saya paparkan tadi adalah bersifat wajib, karena guna untuk pengembangan PMII yang ada di kampus dan persaingan antar ormek, organisasi eksternal lainnya dalam melakukan pengembangan yang ada di kampus. Dengan kelebihan yang kita miliki, tentunya sangat mudah dalam melakukan pengembangan ini, tapi tanpa adanya pendampingan intensif serta keistiqomahan dalam melakukan beberapa strategi yang saya paparkan tadi, hal itu akan menjadi tabu. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan strategi tersebut lalu namun kita tidak adanya istiqomah seperti itu. Jadi itulah beberapa strategi pengembangan PMII yang terjadi, yang ada di kampus saya, di kampus Sekolah Tinggi Islam Belambangan dan Universitas Bakti Indonesia, khususnya di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, pengurus Komisariat STIB dan UBI. Oke, semoga paparan saya dan strategi pengembangan PMII yang telah saya sampaikan di sini semoga menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Dan tak lupa, sebelum saya mengakhiri video ini, saya memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan dan kata-kata saya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Segala bendera dikibarkan, pantang untuk diturunkan. Mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan. Salam pergerakan.